Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, berjumpa lagi kita di Efrata with Jesus. Di dalam segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, tiba waktunya kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Kita mau percaya bahwa di dalam setiap persoalan kehidupan kita ada banyak tembok kemustahilan, tapi bersama dengan Tuhan segala yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Tiba saatnya kami mau memuji Engkau, kami mau bersyukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kami untuk kami terus melangkah di hari-hari ke depan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Kami percaya kuasa yang tak terbatas ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Mengerjakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, glory. Aku percaya
Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan tercurah. Haleluya, haleluya, glory, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, syukur. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berserah, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya, ketika kami percaya, ketika kami berdoa, ketika kami berserah, ketika kami berharap kepada satu nama yang pasti, Yesus namanya, kami tahu akan ada jaminan, jawaban, keselamatan, dan mujizat bagi kami, dan sesuatu hal yang tidak mustahil akan jadi bagian dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya apapun yang akan disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Berkati kami yang akan mendengar, kami mau beri yang terbaik, tanah hati yang baik, telinga yang baik, supaya benih itu bisa tumbuh, berbuah, berakar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Wakil Gembala, bahkan Ibu Wakil Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk memberitakan renungan firman Tuhan di saat malam hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan saya itu tembok Yeriko. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Berbicara tentang soal tembok Yeriko, pasti semua sudah tahu. Karena dari sekolah minggu, semua sudah tahu pasti tentang cerita ini. Nah, bagaimana Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa tembok Yeriko dan kotanya akan kuserahkan kepadanya. Nah, uniknya Bapak Ibu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merobohkan suatu tembok atau gedung, pasti kita memerlukan alat. Biasa kita pakai alat untuk merobohkan tembok tersebut. Tetapi tidak dengan hanya orang Israel.
Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. 6 hari lamanya mereka mengelilingi cuma 1 kali. Dan di hari yang ke-7 mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Jadi kalau kita totalkan bahwa bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 13 kali. Jadi tembok Yeriko runtuh bukan karena perbuatan tangan manusia, tetapi hanya karena kuasa Tuhan. Mustahil hanya dengan mengelilingi saja tembok Yeriko lebarnya yang kurang lebih dari 6 meter bisa runtuh dengan sendirinya. Kuasa Tuhan bekerja pada saat itu. Tetapi kuasa Tuhan juga bekerja di tengah-tengah mereka karena ada 2 hal yang saya temukan di dalam firman Tuhan. Yang pertama itu ketaatan. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6 bagaimana Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia memanggil para imam untuk mengangkat tabut perjanjian, dan 7 imam membawa tabut sangkakala tanduk domba itu ke depan tabut perjanjian. Yosua melakukan sama persis dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat di ayat yang ke-8, bangsa Israel juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan apa yang persis Yosua perintahkan oleh mereka untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, karena ketaatan Yosua dan bangsa Israel, inilah yang mendatangkan kuasa Tuhan di tengah-tengah mereka. Tembok Yeriko runtuh hanya dengan mereka mengelilinginya. Jadi poin yang pertama yaitu ketaatan. Bagaimana dengan kita? Adakah ketaatan dalam hidup kita? Ketaatan kepada seluruh perintah Tuhan? Jangan paksa mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita kalau kita sendiri belum taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah tentang iman. Memang secara langsung tidak disebutkan kata iman di dalam kisah ini. Tetapi kalau kita mau berkaca dalam kitab Yakobus 2 ayat yang 20 bagian B di sana, katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Dengan kata lain, perbuatan mereka terhadap perintah Tuhan itu adalah cermin iman yang mereka miliki di hadapan Tuhan. Iman mereka inilah yang membawa mereka akhirnya taat melakukan perintah Tuhan. Sekalipun rasanya cara yang Tuhan sampaikan adalah sesuatu hal yang mustahil bagi logika manusia. Tapi lihat iman mereka juga yang menarik kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Bagaimana dengan kita? Masih adakah iman di dalam Tuhan? Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah. Jadi, 2 hal inilah yang dapat menghadirkan kuasa Tuhan bekerja untuk bangsa Israel. Mereka dapat masuk dan mengalahkan kota Yeriko serta para pahlawan dan mengalami kemenangan yang amat luar biasa. Tembok Yeriko ini berbicara tentang masalah-masalah yang kita hadapi saat-saat ini atau persoalan-persoalan yang kita hadapi saat-saat ini. Tapi Tuhan punya cara untuk menyelesaikan setiap persoalan kita.
Tinggal caranya bagaimana untuk kita mau taat kepada Tuhan. Kita harus percaya, kita harus mendekat diri kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang dapat menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Dengan dekat kepada Tuhan, pasti kita mendengar suara Tuhan. Percayalah dan lakukan perintahnya, maka kita akan melihat kemenangan menjadi bagian atas kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetaplah taat dan milikilah iman yang teguh, maka tembok Yeriko pun akan runtuh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kemenangan menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara, seperti yang dialami oleh Yosua dengan bangsa Israel, runtuhkan tembok Yeriko. Kita juga bisa kalahkan setiap tembok-tembok yang ada di hadapan kita. Bersama dengan Tuhan, percaya dan beriman kepada Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Amin, Engkau yang selalu ada beserta dengan kami. amin. Walaupun kami diperhadapkan dengan tembok-tembok yang menghalangi langkah-langkah kami, tapi kami tahu ya Tuhan, kami bersama dengan Allah yang besar, Amin. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Amin. yang mampu menghancurkan tembok-tembok yang ada di depan kami. Sebagaimana tembok Yeriko Haleluya. yang Tuhan hancurkan, yang Tuhan runtuhkan dengan Amin. kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin, Dan benar. kami yakini juga bahwa ketika kami melakukan segenap kehendak Tuhan dan perintah Tuhan, maka Tuhan pun yang akan bekerja bagi kami, Haleluya. menyatakan mujizatnya, sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Malam hari ini kami terus berdoa buat umat-umat-Mu yang mereka saat-saat ini mengalami pergumulan, Haleluya. mereka yang mengalami sakit. Kami percaya Tuhan yang akan juga melawat kehidupan mereka. Ya, Kuasa-Mu bekerja. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil untuk Engkau mengerjakan mujizat kesembuhan bagi umat-umat yang berseru kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Saminem, kami berdoa buat Ibu Bihendarti yang saat ini mengalami masalah di bagian kaki. Saat ini mereka sakit di bagian kakinya dan sulit untuk berjalan, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan mampu mengerjakan perkara ajaib dalam kehidupan mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan, kuasa Tuhan menyembuhkan kaki mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka dapat berjalan normal kembali sehingga mereka dapat melangkahkan kaki mereka untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Tina yang saat ini menjalani proses kemoterapi.
Kami percaya Tuhan yang akan terus campur tangan di dalam kehidupannya. Selama ini rasa syukur dan sukacita yang melimpah selalu ada di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi kekuatan untuk menghadapi hari-harinya ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa dalam masa-masa proses kemoterapi ini, Tuhan yang juga bersama dengan dia, untuk Tuhan yang mengerjakan perkara ajaib sehingga sakitnya benar-benar pulih kembali di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Yesus. Tubuhnya menjadi sehat, kuat kembali untuk dia selalu memuji, memuliakan Benar. akan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat Bapak Gembala yang saat ini yang Tuhan terus mengerjakan perkara ajaib dalam kehidupan hamba-Mu yang semakin hari juga semakin pulih. Tuhan pulihkan dengan sempurna di dalam nama Yesus. Dalam nama Trombosiknya juga semakin naik dan sehat kembali untuk melayani Tuhan, melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dimanapun hamba-Mu berada, di tempat ini, di Luwuk, bahkan dimanapun Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan terus memakai Bapak Gembala. Nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Umat-umat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang saat ini mungkin mengalami sakit, Tuhan juga yang menjamah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan bekerja dan kesembuhan yang sempurna itu hanya didapat di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan permasalahan, Tuhan beri jawaban. Jalan-jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau untuk memberikan setiap jawaban-jawaban yang terbaik. Karena Tuhan merancangkan rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Beban-beban diangkat, Tuhan gantikan dengan kelegaan. Dan Tuhan memberikan sukacita yang melimpah untuk kami menjalani hari-hari kami. Karena bersama dengan Tuhan, kami mampu melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat Ephrata with Jesus pada saat malam hari ini. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Kami bersyukur dan kami mengakhiri semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa kembali dalam program Ephrata with Jesus selanjutnya. Tuhan memberkati.